Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, kita lanjutkan ya soal itu tadilah masih menyinggung bahasan sebelumnya, kesuksesan hidup. Ya. Siapa sih di antara kita yang nggak pengen sukses? Saya yakin semua orang pasti pengen sukses. Tapi kadang-kadang tuh itu yang kita perlu meriset ya, mendefinisikan lagi sukses tuh seperti apa. Karena kadang-kadang tuh sejujurnya saya pun masih terbawa arus gitu ya, bahwa sukses itu ya pasti hubungannya sama materi gitu ya, sama dunia gitu dan serba-serbinya. Tapi dalam konteks kita mau diingatkan lagi sih sebenarnya, dalam konteks perspektif Islam ya, agama kita, bagaimana kita sebenarnya mendefinisikan sukses yang sejati itu seperti apa? Iya, sukses itu dalam bahasa Arab itu maknanya najah ya. Najah. Sukses. Kalau dalam bahasa konteks yang lebih dekat namanya falah. Falah. Okay. Keberuntungan, kesuksesan. Maka dalam panggilan azan kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ya. Artinya sholat itu menjadi gerbang kesuksesan. Gerbang keberhasilan. Nah, kalau kita membagi dalam 3 bagian. Ada sukses jangka panjang, ada sukses jangka menengah, dan sukses jangka pendek. Jangka panjang masuk surga. Malah ada lagi yang lebih tinggi gitu ya. Bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya masuk surga, tapi kemudian dia bisa sabar sampai kemudian dia berjumpa dengan wajhullah, wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan jadi satu kebahagiaan bagi kita. Nah, jangka menengahnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena kenapa saya menyampaikan jangka panjang? Karena kan masih banyak proses. Setelah dunia itu kan masih banyak alam-alam lain yang akan kita lewati. Nah, jangka penengahnya ya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita damba-dambakan. Ya tentu jangka pendeknya adalah saat kita diberikan kekuatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti poinnya begini Mbak Mila. Kalau kita dikasih harta, jika harta itu jadi jalan kita untuk makin dekat ke Allah, yes, sukses. Tapi kalau kita dikasih harta, malah bukan membuat kita makin dekat ke Allah, tapi malah jauh ke Allah, boleh jadi itu persoalan yang berat dalam diri kita, musibah yang sebenarnya. Maka sekarang apapun yang ada dalam diri kita itu ujian kan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami, kata Allah, menimpakan kepada kalian itu apa? Sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami engkau dikembalikan. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi ini adalah apa? Ujian. Akan jadi nikmat kalau jadi tambah dekat ke Allah, tapi akan jadi sesuatu musibah yang sebenarnya kalau membuat kita jauh dari Allah. Jadi sekarang mohon maaf, kalau sekarang saya mau tanya, Mbak Mila punya rumah tangga, punya keluarga, sebagai apa? Ujian. Akan jadi nikmat kalau dengan keluarga tambah dekat ke Allah, akan jadi musibah kalau malah jauh dari Allah. Betul. Saya punya pekerjaan, ujian. Kalau dengan pekerjaan ini jadi tambah dekat ke Allah, nikmat. Kalau malah jauh, berarti musibah yang sebenarnya. Sesimpel itu diucapkannya. Tapi seberat itu dijalaninya. Betul. Sebenarnya berarti ya, kita harus mulai lagi meredefinisi ya sebenarnya. Betul. Ya. Bahwa sebenarnya sukses yang sebenarnya kita pikirkan atau kita ambisikan atau kita cari-cari sampai capek gitu akhirnya. Apakah memang betul itu? Iya, makanya kan sebenarnya kadang yang kurang itu bukan kebutuhannya, tapi keinginannya. Bahkan kalau Nabi menggambarkan begini, seseorang itu dikatakan bahagia. 1, ketika dia sudah punya tempat tinggal untuk dia berteduh di dalamnya. 2, ketika dia punya keluarga untuk tempat mengadu dari setiap keadaannya. 3, dia punya kesibukan dan pekerjaan yang dia bisa isi dalam hari-harinya. Itu. Jadi dia punya tempat tinggal, kemudian dia punya pekerjaan, keluarga yang mendukung, 3 punya pekerjaan, dan dia masih punya makanan untuk dimakan di hari itu. Iya sih sebenarnya. It's a finish, itulah kebahagiaan. Sudah bisa dikatakan itu ya kita itu udah cukup ya. Cukup. Punya tempat tinggal, alhamdulillah. Kita punya bangsa negara yang dengan izin Allah aman, tenang, nyaman.
kita punya keluarga, orang-orang sekitar kita Yang masih sayang sama kita. yang sayang sama kita. Kita punya aktivitas yang bisa kita kerjakan. Kita masih punya makan hari ini. Aduh, Cukup bahagia. Berarti yang kurang iya, bukan kebutuhannya, keinginan kita. keinginannya yang kurang. Nah, Ahilman, sebenarnya apa yang membuat kita tuh inginnya tuh, ya itu tadi menggebu-gebu gitu. Iya. Berarti yang perlu kita benerin, perlu kita perbaiki di mananya? Karena sebenarnya kan maksudnya itu kadang saya merasa itu fitrah Iya, manusia. fitrah kadang. manusia. Baik, Dan ini itu apa ya? orientasinya harus dirubah. Memang manusia itu dibuat indah dalam pandangan dia ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Hubus syahwat. Jadi memang dibuat senang sama urusan-urusan yang mendekatkan kita pada syahwat, pada dunia itu memang dibuat senang. Dan ingat ya, Islam bukan berarti melarang kita untuk punya dunia. Silahkan. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah keutamaan dalam urusan akhirat dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Ini bagaimana cara kita memposisikan. Kadang kita tuh aneh ya, aneh kita tuh. Kalau untuk urusan dunia yang sementara serius, Iya. tapi untuk akhirat yang selamanya kadang-kadang kita nggak serius. Padahal posisinya tadi kata Quran, yang harus diseriuskan tuh apa? Akhirat. Akhirat. Dunia tuh jangan lupa, maksudnya ya Ya kalau dicari gitu ya ya. dicari aja gitu. Bukan berarti harus gitu. Harus sampai capek. Harus capek-capek banting tulang bener-bener gimana gitu. Ya udah gitu. Tapi bukan berarti diem ya, bukan berarti udahlah kan. Kan udah diatur. Jangan. Jadi posisinya itu walatan sanasibaka, jangan lupakan nasibmu di dunia. Berarti bukan berarti kamu nggak nyari, kamu nyari. Tapi pertanyaannya, apakah pencarianmu tentang dunia melalaikanmu terhadap akhirat atau bagaimana? Maka yang paling bijak apa? Dunia itu menjadi jalan untuk akhirat. Betul, betul. Kalau dengan dunia malah jauh, membuat kita jauh dari akhirat, berarti ada yang salah. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan jalannya kalau tujuannya salah? Maka Ibnu Taimiyah itu menggambarkan begini, bagus sekali. Jangan membangun istana di jembatan. Iya. Tapi bangunlah istana di ujung jembatan itu. Maksudnya setelah kamu lewati jembatan itu. Artinya, dunia ini kan jembatan. Ya, jangan bangun istana ya. di dunia ini yang terlalu besar. Cukuplah ini jadi jembatannya, yang istananya kita bangun nanti di surga. Nah, jadi jangan salfok, jangan salah fokus. Iya, betul. Banyak orang yang memperbaguskan jembatannya, tapi lupa membangun istana yang sebenarnya. Betul. Sehingga apa? Jembatannya nggak jadi, bangunannya nggak jadi, ujungnya nggak jadi apa-apa. Berapa banyak orang yang hari ini melalaikan urusannya kepada Allah karena untuk dunia yang sementara. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita jauh dari sikap seperti itu ya, Ahilman. Makanya seserius itu kamu ngurusin dunia, maka harusnya lebih serius lagi. Itu kamu ngurusin akhirat. Ini buat PR juga buat kita semua ya. Betul. Aduh, terima kasih remindernya Ahilman. Kita harus jeda dulu. Baik. Nggak kerasa ya, kalau ngobrol gitu Masya Allah ternyata nggak kerasa pemirsa. Tapi kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi.